dan doa. Dan saatnya kami juga mau terus menyembah-Mu ya Tuhan, ketika kami juga mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasailah hati pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh fokus untuk terus menyembah Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Jika ada perkara-perkara yang masih tertinggal dalam pikiran hati kami yang mengganggu untuk kami menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mohon Tuhan, singkirkan semuanya. Dan biar saat ini saat dimana kami menikmati Tuhan, sebab kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengenyangkan dahaga dan kehausan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan saat ini dalam tangan Tuhan. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apapun yang akan disampaikan selain firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran sehingga yang disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang betul-betul sukacita datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Senang sekali juga saya ada kesempatan kembali bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita menyembah Tuhan, bersama-sama kita berbakti kepada Tuhan. Dan juga saya diberi kesempatan juga untuk sharing, menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Jemaat Pendeta Iwain Murtajaya, rekan sekerja dalam pelayanan yang sangat setia dan saya selalu hormati ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan pada pagi ini kita sudah dibawa oleh puji-pujian yang mendorong kita untuk bersemangat. Sudah semangat tadi? Semangat untuk apa? Semangat untuk apa tema yang ada layar monitor? Semangat ada di layar monitor? Semangat membangun rumah Tuhan. Dan latar belakangnya adalah kita bersama-sama akan lihat dari kitab Nabi Hagai. Kitab Nabi Hagai cuma 2 pasal. Jadi Bapak Ibu bisa buka di kitab Nabi Hagai. Saya tidak akan baca keseluruhan daripada ayat-ayat. Nanti saya akan sampaikan apa yang saya akan jelaskan. Nah, Hagai ini adalah seorang nabi atau utusan Tuhan. Ya, tanggal penulisan daripada kitab Hagai itu kira-kira di tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia, yaitu kira-kira tahun 520 sebelum Masehi. Nah, Darius Agung adalah raja di raja atau kaisar. Kaisar dari Iran dan Firaun Mesir, karena begitu luas kekuasaannya. Berkuasa pada September 522 sampai dengan Oktober 486 sebelum Masehi. Nah, ini jadi ya pendahuluan untuk kita juga bisa mengerti latar belakang kitab Nabi Hagai, yang juga di situ ya memang temanya adalah bagaimana semangat untuk membangun rumah Tuhan. Nah, kita lihat juga sedikit mengenai sejarah rumah Tuhan atau Bait Allah. Bait Allah itu atau rumah Tuhan dibangun awalnya pertama oleh Salomo tahun 957 sebelum Masehi. Ya, jadi kalau sudah sekarang ini sudah kira-kira 3000 tahun lebih ya. Lalu dihancurkan oleh Babel ketika bangsa Babilonia itu ya mengalahkan kerajaan Israel ya. Itu tahun 586 Masehi, sebelum Masehi, maaf, ya. Kemudian setelah itu dibangun Zerubabel
tahun 516 sebelum Masehi. Dihancurkan lagi oleh Pompeius dari Romawi ini 63 sebelum Masehi. Dibangun lagi oleh Herodes 20 sebelum Masehi. Nah, ini zaman ini di mana Yesus itu pada waktu dia ke Bait Allah, ya, menyucikan Bait Allah dan sebagainya, itu selalu di Bait Allah yang dibangun oleh Herodes, ya. Lalu kemudian dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus dari Romawi tahun 70 Masehi, dan sampai sekarang belum ada Bait Allah lagi. Dan sekarang memang sedang dipersiapkan untuk membangun Bait Allah lagi. Ada sudah panitianya, ya, untuk membangun Bait Allah. Perlengkapannya pun sudah disiapkan semua, termasuk lembu merah, salah satu juga yang jadi salah satu yang harus dikorbankan, sudah disiapkan semuanya. Tinggal tunggu waktu. Cuma tinggal masalah sekarang tempatnya, di mana ini lokasinya. Apakah itu di Dome of the Rock yang ada di situ, Al-Aqsa dan Dome of the Rock itu, apakah di sebelahnya? Ya, kalau dari menurut arkeologi Alkitab itu bukan tepat di Dome of the Rock, tapi di sebelah selatannya. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi ini sebagai tanda kalau itu terjadi, Israel sudah berdiri, itu penggenapan dari firman Tuhan, janji Tuhan. Lalu kemudian kalau Bait Allah berdiri, itu berarti sudah semakin dekat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi siap-siap semuanya, ya. Nah, saya akan lanjutkan lagi latar belakang daripada kitab Hagai ini. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koresi, ya, dari Persia mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Itu tadi yang dibangun oleh Zerubabel, ya. Itu sebagai pengenapan nubuat Yesaya dan Yeremia, ya, itu dalam Yeremia pasal 4, Yesaya 45, ya, Yeremia 25, ya, dan juga syafaat Daniel, dan Daniel pasal 9. Nah, jadi ya setelah bangsa Israel itu kembali ke Yerusalem tahun 538 sebelum Masehi, tahun 536 sebelum Masehi, 2 tahun setelah itu, orang Yehuda itu meletakkan dasar pembangunan Bait Suci dengan penuh kegembiraan dan harapan besar. Jadi mereka mulai sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan visi yang diberikan oleh Tuhan, sesuai juga dengan kesempatan yang Tuhan berikan melalui Raja Koresi. Mereka berangkat semuanya kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem dan juga Bait Suci. Tapi 2 tahun kemudian, itu tahun 534 sebelum Masehi, terhenti. Kenapa? Karena tekanan dari orang Samaria yang jadi penduduk negeri itu waktu itu, dan juga dengan kekerasan maupun dengan SP, apa itu SP, surat perintah, ya, dari Raja Artasasta. Ya, jadi ada namanya itu pemuka orang Samaria itu, namanya si Resum sama si Simai, ya. Mereka itu pergi menghadap Raja Artasasta, mengatakan bahwa ini kota Yerusalem tidak boleh dibangun sebab ini kota durhaka dan jahat. Akhirnya dibuatlah surat perintah oleh Raja Artasasta untuk menghentikan pembangunan daripada Yerusalem dan Bait Allah di sana. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang Yehuda pun patah semangat, letih lesu, sehingga mereka meninggalkan pembangunan rumah Tuhan dan fokus membangun rumah mereka sendiri. Nah, disitulah makanya Tuhan mengutus orang nabi utusan Tuhan itu Hagai. Tujuannya adalah untuk memperingatkan bangsa Israel yang telah hilang semangat membangun kembali rumah Tuhan atau Bait Allah. Nah, itulah kenapa Nabi Hagai itu diutus Tuhan. Dan kita baca sekarang kitab Nabi Hagai dan hubungan dengan kitab Zakaria dan kitab Esra, ada hubungannya. Ya. Saya baca Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, yaitu kira-kira tahun 520 sebelum Masehi, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltiel, ini adalah keturunan Daud, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Lalu ayat 3 dan 4. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini atau rumah Tuhan atau bait suci tetap menjadi reruntuhan. Kemudian ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja tidak bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, ini firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Hagai, mengingatkan mereka bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya Israel bertobat. Pembangunan rumah Tuhan kembali dilanjutkan pada tahun 520 sebelum Masehi, itu pada zaman Raja Darius. Lalu ayat 13, Hagai pasal 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, perhatikan ya. Jadi Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel dan Sealtiel setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Apakah akhirnya bait Allah selesai? Kita baca Esra pasal 6 ayat 15-16. Ada di monitor juga ya. Sudah sampai ke situ monitor? Ya. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan penabisan rumah Allah itu dengan sukacita. Dimulai dengan ketika mereka Bani Israel, umat Tuhan ini kembali ke Yerusalem dari pembuangan, karena ada kesempatan, ada surat perintah juga dari Raja Koreshi, kembali ke tanah leluhurmu, bangun kotamu, bangun bait sucimu. Tuhan sudah memberikan visi yang jelas melalui Koreshi. Tetapi mereka akhirnya terhalang, terhenti oleh karena ada tekanan dari orang-orang sekitar situ. Ada surat perintah dari Raja Artasasta. Mereka akhirnya putus asa, semangat, tidak semangat lagi, letih, lesu, tidak ada semangat lagi untuk membangun. Bahkan mereka kembali hanya fokus kepada pembangunan rumah mereka. Nah ini ya kita lihat, jadi ada peringatan ya, dan juga ada janji Tuhan di kitab Hagai ini. Peringatannya adalah ketika umatnya tidak melakukan firman-Nya. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini, ayat 16 ya, pasal 2 Hagai, dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, ayat 17. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepada demikian firman Tuhan. Jadi kita lihat ya, peringatan Tuhan kepada orang-orang Israel yang karena sudah memiliki visi dari Tuhan. Melalui Raja Koreshi diberi kesempatan untuk mereka kembali ke Yerusalem membangun bait suci, tapi mereka melalaikan firman Tuhan. Akibatnya adalah apa yang terjadi? Mereka mengalami kebangkrutan. Semua hasil ladang tidak baik. Apapun yang mereka lakukan semua tidak baik. Hasilnya tidak baik. Nah sekarang kita lihat apa janji Tuhan kepada umatnya apabila umatnya itu melakukan firman-Nya. Ayat 10.
Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, itu kemegahan daripada bait suci yang dibangun oleh Salomo. Nah, Nabi Hagai ini rupanya karena umurnya sudah sekitar 70-80, dia salah satu juga yang pernah melihat kemegahan daripada bait suci yang dibangun oleh Salomo. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lalu ayat 19 dan 20. Ini janji Tuhan apabila anak umatnya melakukan firman-Nya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari meletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kita sudah paham bagaimana kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita pasti akan diberkati Tuhan. Nah, sehubungan dengan membangun rumah Tuhan, kembali kepada tema kita, semangat membangun rumah Tuhan. Apa konteksnya buat kita saat ini? Konteksnya buat bangsa Israel adalah di mana mereka membangun bait suci, tempat mereka beribadah. Dan sampai saat ini mereka belum bisa membangun karena masalah politik dan masalah-masalah yang lain, untuk kembali membangun bait Allah yang sudah dirobohkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Mereka masih mempersiapkan. Dan sekarang konteksnya buat kita bukan bait suci yang di Yerusalem. Konteksnya buat kita orang Kristen bukan bait suci yang akan dibangun oleh orang Israel. Konteksnya adalah ini, yaitu dua dimensi rumah Tuhan buat kita. Ada rumah Tuhan secara rohani dan rumah Tuhan secara fisik. Rumah Tuhan secara rohani dan rumah Tuhan secara fisik. Itu konteksnya buat kita. Kita harus semangat membangun rumah Tuhan secara rohani, dan kalau Tuhan izinkan juga secara fisik. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan juga secara fisik. Tapi kalau yang pertama ini wajib itu kita membangun rumah Tuhan secara rohani. Itu lebih penting daripada bangunan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 3:16, kita baca sama-sama mulai. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Siapakah kita semuanya? Kita adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Itu sebabnya gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah organisasinya, tapi gereja adalah orangnya. Sekali lagi, gereja bukan gedung, gereja bukan organisasi. Gereja Sedang Kristus, gereja Kristus Dalam Indonesia, gereja Yesus Kristus. Terlalu banyak Yesus di gereja, ya kan? Ada gereja Yesus sejati, yang lain nggak sejati. Ya. Ada gereja Tuhan, yang lain bukan gereja Tuhan. Masing-masing semua dengan merek-merek, itu semua adalah bukanlah rumah Tuhan, tapi hanya tempat di mana orang diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul untuk membangun umat Tuhan melalui gereja. Gereja, rumah Tuhan adalah orang-orang dipanggil keluar. Itu orang-orang percaya Yesus Kristus, yang sudah bertobat, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah mendapat penebusan dosa, lahir baru. Dan sehari kita harus bangun itu rumah Tuhan, tempat tinggal Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kita harus bangun. Jadi kita harus semangat membangun rumah Tuhan. Ada dua ayat yang saya mau baca lagi. Yang pertama dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan lainlah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan-mu kendor. Apakah ini bisa terjadi?
Bisa. Kita lihat tadi bagaimana bangsa Israel mulai dengan semangat karena mereka bisa kembali ke Yerusalem membangun bait suci. Oh, ini kesempatan luar biasa. Ini suatu betul-betul kerinduan yang mereka sudah dambakan bertahun-tahun ketika di pembuangan. Mereka rindu bisa pulang ke Yerusalem dan membangun bait suci. Tapi ketika ada tekanan, maka mereka mengalami juga lesu dan patah semangat. Kerajinan yang kendor. Lalu kita lihat juga dalam 1 Korintus pasal 15:58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Apakah iman kita bisa goyah? Bisa, ya. Ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Semangat membangun rumah Tuhan. Yang pertama-tama adalah kita mesti tahu status kita sebagai orang percaya. Harus sadar bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Nah, kalau kita belum memiliki status yang jelas mengenai siapa kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, itu gampang sekali kita itu goyah. Gampang sekali kita itu akhirnya hilang semangat mengiring Tuhan. Maka itu juga yang sangat tegas dikatakan di sini, kalau kita supaya tetap semangat, supaya kita tetap bisa mengiring Tuhan dengan setia, apa di sini? Layanilah. Jadi bukan kita sekedar hanya terima Yesus, kemudian kita menjadi orang diselamatkan, tapi kita harus juga setelah selamat, kita harus melayani. Itu kuncinya. Setiap orang yang melayani Tuhan juga bukan berarti tidak ada halangan dan rintangan. Tetap saja nanti juga ada tekanan, ada masalah, gesekan-gesekan. Tetapi kalau disetia terus melayani Tuhan, tidak goyah, berdiri teguh tidak goyah melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Layani Tuhan. Jadi kalaupun saudara itu mau membangun rumah Tuhan secara fisik, tapi kalau kita semua itu semua hanya penonton di dalam jemaat, saudara akhirnya kehilangan kesempatan, membuat juga akhirnya juga kehilangan semangat. Rumah Tuhan dibangun di Israel itu semua dibangun oleh, bukan cuma oleh bangsa Israel, tapi juga orang-orang Lewi. Tuhan siapkan orang-orang Lewi. Siapa itu orang Lewi? Itu keturunan imam-imam. Status mereka adalah imam-imam. Mereka membangun rumah Tuhan bersama-sama dengan semua rakyat. Bagaimana supaya rumah Tuhan bisa berdiri? Melayani Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau kita itu ingin supaya kita penuh semangat, ya, jangan kita hanya jadi penonton di gereja. Yang belum terlibat dalam pelayanan, terlibat, supaya kita jadi bagian yang sungguh-sungguh melekat dengan jemaat tubuh Kristus di sini. Rumah Tuhan yang pertama adalah kita, tubuh Kristus, jemaat Tuhan, gereja sedang Kristus namanya, organisasinya. Tetapi kita sebagai tubuh Kristus harus bersama-sama saling melengkapi. Sama seperti juga bata ini dibangun bukan cuma ya satu bata, tapi banyak bata. Dan juga direkatkan dengan semen. Kalau ada satu atau dua bata saja itu copot di situ, bagaimana? Pertama kelihatannya tidak elegan, ya. Tidak menarik, kok bolong gitu kan? Saudara mau supaya jemaatnya kelihatan bolong-bolong? Hah? Mau tidak menarik, jelek? Coba kalau rumah saudara temboknya bolong-bolong, kira-kira bagus gak? Waduh. Nah, kalau supaya tidak bolong-bolong harus semuanya nempel semuanya. Jadi semua hamba-hamba Tuhan di sini, jemaat Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan, itu harus saling melengkapi, melayani bersama-sama. Melayani itu kan apa? Bukan cuma harus tampil di mimbar. Kadang-kadang orang pikir melayani Tuhan itu harus di mimbar, tidak perlu. Harus selalu di mimbar. Bisa juga kita melayani Tuhan dengan misalnya kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa misalnya.
encim-encim, oma-oma, opung-opung, yang memang mungkin, saya udah gak ada tenaga, tapi punya waktu, bisa melayani Tuhan dengan berdoa. Apakah pernah berdoa buat gereja saudara? Apakah pernah berdoa buat hamba-hamba Tuhan melayani di sini? Apa pernah berdoa buat sebuah kebutuhan gereja? Berdoa. Dan kita akan lihat satu ayat lagi, Yesaya 40:31. Kita baca sama-sama, mulai. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi terus menerus diperbaharui. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya hanya untuk Tuhan, maka dia akan mendapatkan kekuatan baru. Terus menerus diperbaharui. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa walaupun tubuh jasmani kamu terus merosot, tapi manusia batiniamu akan terus-menerus diperbaharui dari sehari ke sehari. Wah, saya bersyukur untuk kayak gitu. Secara fisik kita punya tubuh kan makin merosot, ya kan? Ya kan? Walaupun makin kaya. Apa maksudnya? Makin merosot karena kita sudah, ya mungkin saat ini ya kita sudah kehilangan kekuatan, ya kan? Kulit sudah mulai keriput, ya kan? Jalan sudah mulai bungkuk, ya kan? Kadang juga mesti pakai tongkat, ya kan? Merosot. Tapi kata firman Tuhan, manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Itu namanya inner beauty. Pernah dengar inner beauty? Kecantikan yang dari dalam, bukan outer, bukan yang di luar. Kecantikan luar makin menyusut. Saudara perhatikan semua bintang film semuanya. Penyiar TV yang dulu cantik-cantik sekarang. Yang dulu tahun 70-an tuh semua tampil di TV cantik-cantik. Bintang film yang dulu cantik-cantik, sekarang bagaimana semuanya? Sudah pada tua. Ada teman-teman mungkin reuni, ya kan? Waktu SD, masih SMP masih keren-keren semuanya. Reuni sekarang, ya kan? Pada nggak kenal semuanya. Sebab udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek semuanya kan, udah berubah semuanya. Ya, jadi walaupun kita punya manusia jasmania kita merosot, tapi manusia rohania kita akan terus-terus diperbarui. Inilah yang Tuhan janjikan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, semangat baru. Ya, mereka semua raja wali. Kenapa seringkali Raja Wali sebagai contoh, ya, sebagai perumpamaan tentang kekuatan? Memang luar biasa burung Raja Wali. Oleh sebab itu banyak negara yang lambang negaranya itu Raja Wali, termasuk Indonesia. Garuda, ya kan? Raja Wali. Kenapa Raja Wali itu sering dijadikan sebagai contoh kekuatan? Karena Raja Wali itu pertama burung yang memang besar. Yang kedua, burung itu kalau terbang, dia tidak menggunakan kekuatan sayapnya. Ini salah satu lagi yang kelebihan Raja Wali. Dia tidak pernah menggunakan kekuatan sayapnya. Kalau burung-burung kecil-kecil, kalau terbang kan, waduh, kan kepakannya makin kencang harusnya, ya kan? Tapi kalau Raja Wali, perhatikan, dia mungkin mengepak bersekali, dua kali, tapi terus dia melayang. Dia sedang menikmati kekuatan yang ada di alam semesta. Itulah yang disebut dengan hukum aerodinamis. Maka itu juga ada pesawat terbang. Sebab hawa panas yang dari bumi itu naik ke atas, jadi satu kekuatan. Dan sebut itu adalah kekuatan atau hukum aerodinamik. Sehingga orang bisa buat juga akhirnya dengan itu pesawat terbang. Yang walaupun beratnya itu ribuan ton, tapi bisa naik ke udara. Itu diambil dari sini. Raja Wali bisa terbang tinggi, tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, karena bergantung kepada kekuatan yang ada di alam semesta.
Kita sebagai orang percaya digambarkan adalah orang-orang tidak pernah letih lesu, karena seperti burung Raja Wali, kita bergantung kepada kekuatan siapa? Tuhan, Roh Kudus. Bergantung kepada kekuatan Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen akan letih lesu, berbeban berat karena kalau saudara memakai kekuatan saudara sendiri. Maka itu melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kita. Melayani Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Sehingga Tuhan juga dimuliakan. Kita tidak pernah ada satu sama lain itu saling membedakan, saling iri hati, saling merasa lebih hebat daripada yang lain. Karena kita tahu sumbernya semua dari mana? Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai semangat untuk membangun rumah Tuhan, adalah kita secara rohani adalah rumah Tuhan, baru kita melayani Tuhan. Salah satunya kalau Tuhan beri izinkan, seperti juga bangsa Israel diutus oleh Tuhan melalui bangsa Babel itu, Koresi, pergi. Jadi yang pertama-tama kalau saya percaya bahwa ini rumah Tuhan memang kelihatannya sudah perlu dibangun. Apakah betul? Saya mau tanya dulu, ini satu visi juga ya kan? Kalau nggak satu visi, saudara, itu berarti nggak akan bisa semangat. Perlu nggak rumah Tuhan ini yang sekarang kita sedang ibadah ini untuk diperluas? Kenapa? Sebab saya lihat tadi saya parkir juga itu cuma satu mobil situ, ya kan? Kelihatannya sudah pinjam atau kontrak di sebelah. Jadi mobil-mobil sudah parkir di sebelah, ya. Motor semua di sini. Jadi artinya kan sudah semakin sempit ini gereja, ya kan? Jadi kebutuhannya adalah supaya gereja ini bisa lebih banyak lagi jemaat yang hadir dan tempat parkir juga tersedia, betul nggak? Berarti kan ada kebutuhan di situ. Ya, maka itu yang pertama-tama adalah berdoa bersama-sama. Apakah ini kehendak Tuhan atau ini visi dari Tuhan? Kalau semua satu hati, saya percaya bahwa rumah Tuhan ini harus dibangun. Disitulah yang pertama. Buat pernyataan bersama. Ini saya sedang ngomong semangat nih, ya kan? Buat pernyataan bersama, kemudian setelah itu, ya, ini visinya sama semuanya. Kita mau luaskan rumah Tuhan ini karena kebutuhan, bukan kemewahan, bukan kemegahan. Ingat ya, bukan kemewahan. Saya tidak setuju rumah Tuhan itu dibangun semewah-mewah. Yang penting kebutuhan. Butuh ruangan untuk tambah orang bisa datang ke rumah Tuhan. Butuh juga anak sekolah minggu itu semakin banyak sekali di sana, ya kan? Butuh ruangan buat pemuda, remaja juga. Anak-anak semua perlu juga diperhatikan. Ada satu gereja di Philadelphia itu dibangun oleh karena visi seorang anak yang punya uang cuma 45 sen dolar. Saudara boleh baca nanti ya. Di Google juga ada itu ceritanya. Di Philadelphia ya. Dia mau masuk ke ruangan untuk dia berbakti, sudah penuh. Dia tunggu di luar, dia mau masuk nggak bisa. Jadi setelah itu dia punya kerinduan kalau bisa ini rumah Tuhan dibangun. Dan meninggal dia karena sakit. Dan ternyata ditemukan surat wasiat dari anak itu yang berupa ada satu juga surat dan juga ada uang sebesar 45 sen untuk dipersembahkan supaya bisa membangun gereja. Itu disebarkan oleh seorang wartawan. Akhirnya semua orang di kota itu, bahkan seluruh mereka mendukung untuk membangun rumah itu hanya gara-gara anak itu punya visi membangun rumah Tuhan. Itu pertama, punya visi. Kita kerinduan sama kita perlu rumah Tuhan, bukan yang mewah tapi yang betul-betul bisa menampung lebih banyak orang. Yang kedua baru masuk kepada tujuan, ya, planning. Kita mesti punya planning. Maka itu kalau memang udah tadi punya visi dan punya tujuan yang jelas, ya, untuk supaya lebih semangat nih, supaya semangat terus nggak hilang, nggak kendor. Bikinlah maket di sini, ya, maket ya. Perencanaan pembangunan rumah seperti apa bentuknya. Kalau misalnya itu maket susah mahal, bikin banner di depan sana itu. Bikin banner
rumah Tuhan ini akan nanti seperti ini. Panggil desainer arsitek untuk bikin itu, ya, desainnya di situ, kemudian belahan-belahannya, kira-kira apa yang nanti jadi apa itu gedung ini miliknya itu jadi apa aja nanti situ. Kira-kira begitu. Ini saya tiba-tiba ngomong begini karena saya percaya dari Tuhan. Saya ingin memberikan semangat karena kita tahu bahwa saya juga pernah mengalami diberikan semangat untuk membangun Capendry. Saya pernah punya pengalaman membangun Pondok Capendry. Jadi saya tahu bagaimana ya cara Tuhan bekerja supaya kita juga bisa akhirnya mendapatkan semangat terus untuk membangun. Bikin. Jadi sekali lagi ya, visi, tujuan dan planning. Dan salah satu yang memberikan semangat adalah buatlah semua rencana itu dengan jelas, termasuk marketnya atau gambarnya dipampang, jadi orang tiap hari atau tiap minggu datang ke sini lihat, doakan, lihat, doakan. Nah itu membangun semangat. Kalau nggak ada apa-apa sekarang ini mau membangun, nggak lihat apa-apa, mungkin nggak ada yang semangat juga, ditambah juga mungkin ya. Tiap minggu ada lagi persembahan buat pembangunan. Jangan pikirkan besarnya, tapi kita rindu supaya rumah Tuhan ini menjadi berkat. Beri. Bangunan tidak harus mewah, tapi saya lebih senang juga kalau misalnya saat ini dibangunnya sesuai dengan kearifan lokal di situ. Di Bali gereja-gereja itu bentuknya bukan seperti gereja-gereja model kayak di barat. Ya kan, Pak Wayan orang Bali. Gereja di Bali itu ya, di daerah Belimbing Sari itu semuanya. Gereja itu berbentuk seperti rumah-rumah Bali. Bahkan seperti juga itu pura-pura Bali. Di Tosebio, ya, gereja Katolik, Tosebio tahu? Di kota Grogol, ya kan, Pancoran. Ada sekolah Ricci di situ, sekolah Katolik, ada gerejanya namanya Gereja Tosebio. Dari bahasa Chinese, bentuk bangunan itu seperti kelenteng. Itu menarik menurut saya. Jadi jangan bangun gereja ini di desa ini, Curug ya kan. Bagus juga dibikin kayak kebun gitu kan. Wah, depannya itu artistik, itu kampung kecil dibangun pakai bambu. Siapa yang makan kampung kecil, suka makan kampung kecil? Saya udah berapa kali dibawa sama jemaat di sini ya kan, makan di kampung kecil. Dibangun artistik dari bambu. Nah kalau bambu mungkin nggak tanah, mungkin pakai beton, tapi artistik dibangun seperti hutan misalnya depannya gitu. Ya, kan ini sepertinya dulu kan hutan di sini ya kan. Tapi dalamnya wah tempat ibadah. Seperti Garuda IKN itu, ya kan. Bentuknya di luar seperti Garuda gitu kan. Dalamnya itu istana presiden. Kira-kira begitulah. Ya kalau memang juga mau pakai Inyoman Nuarta ya berarti Pak Wayan mesti minta Pak Nyoman nanti desain ini supaya jadi betul-betul jadi seperti itu gitu kan. Depannya seperti Garuda itu kan, IKN itu kan. Kelihatan seperti gagah Garuda, dalamnya itu istana. Nah itu juga bisa depannya ini semua seperti apa gitu wujudnya, bukan kelihatan seperti gereja yang seperti gereja-gereja yang ada di Eropa ataupun ada di Indonesia yang seperti itu, harus ada menaranya, loncengnya itu bukan kearifan lokal. Ya. Nah, jadi itu apa ini memberi semangat, Bos Saudara? Jangan-jangan tambah putus asa. Ini Pak Jimmy kok idenya ke situ gitu kan? Wah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan lagi yang terakhir nih. Efesus pasal 3:20. Kita baca sama-sama, mulai. Bagi dialah yang seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam dia. Kekuatan kita adalah dari Tuhan. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, tidak pernah letih, tidak pernah lesu, tetap semangat terus diperbaharui. Kekuatan baru setiap saat. Semangat terus. Dan kita harus ingat, bagi dialah kita sudah berdoa nih, kita sudah bekerja nih, kita sudah melayani Tuhan nih. Lalu kok belum juga nih, belum sampai nih.
Firman Tuhan katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang tercantum dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi, nah ini yang dimaksud ini adalah ini. Slide berikutnya, ini yang terakhir. Ini arti daripada ayat ini. Do your best, bahasa Inggrisnya, and God will do the rest. Artinya, lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa perbuat, lakukan. Berdoa, bekerja, lakukan. Tapi the rest, sisanya itu urusan Tuhan. Soal kapan itu selesainya, bangsa Israel membangun rumah Tuhan itu berapa kali gagal, dihambat, ya, ditekan. Tapi mereka terus ikuti perintah Tuhan, diberi semangat oleh hamba Tuhan Hagai. Akhirnya jadi. Bagi Dialah yang sanggup melakukan, bekerja dengan kuat kuasanya. Jadi do the best, and God will do the rest. Lakukan yang terbaik apa kita bisa lakukan. Sisanya jangan pikirkan, itu urusan Tuhan. Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Urusan yang lain yang kita tidak bisa lakukan, yang mustahil buat kita lakukan, itu urusannya siapa? Tuhan. Jangan pikirin. Nah, kalau saudara juga mau hidup juga betul-betul nikmat, tenang dan sejahtera, itu juga prinsipnya. Sebagai orang Kristen, lakukan apa yang kita lakukan, membangun hidup kita, rohani kita, sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Sesudah itu, lanjutnya, itu urusan Tuhan. Yesus berkuasa dan selalu berkuasa untuk melakukan kehendaknya. Bangsa Israel patah semangat. Tuhan kirim hambanya Hagai, diberikan semangat, dan mereka melakukan perintah Tuhan dan berhasil. Jadi inilah kiranya boleh memberikan kita semangat untuk sungguh-sungguh kita juga selalu mau membangun rumah Tuhan, baik itu rumah Tuhan secara rohani kita maupun rumah Tuhan secara fisik kalau Tuhan kehendaki. Berharap selama Pak Owen masih ada kesempatan ini terjadi. Berharap selama Bapak Ibu Saudara masih ada di sini semua diberi kesempatan oleh Tuhan, ini bisa terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui firman Tuhan pada pagi ini. Kami belajar bagaimana tadi semangat yang letih lesu sudah diberikan semangat lagi karena oleh janji-janji Tuhan dan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengutus Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Saat ini Engkau juga sudah membangun jemaat ini, Gereja Sedang Kristus. Dan Tuhan sudah tempatkan hamba-Mu yang setia, Pendeta Iwayan Murtajaya, Pendeta Yosua, dan juga para pengerja majelis yang bekerja bersama-sama untuk meluaskan kerajaan Allah melalui GSK Curug ini. Ya Tuhan, kalau memang pada waktunya Tuhan suruh jemaat untuk bekerja melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan semangat membangun rumah-Mu di sini Tuhan, tidak ada yang mustahil buat-Mu ya Tuhan. Taruhkan visi ini, satukan hati untuk betul-betul punya visi yang sama. Dan kami percaya walaupun ada halangan, rintangan, ada banyak tekanan dan persoalan yang akan datang, pada waktunya kalau ini kehendak Tuhan, itu semuanya pasti akan dilewati dan apa yang dirindukan membangun rumah Tuhan tercapai. Kami percaya sebab Tuhan berkuasa dan Tuhan terus bekerja dengan kuat kuasa yang sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada saat ini. Tuhan juga yang akan memberikan mereka visi
sehingga juga mereka sungguh-sungguh juga diberikan kekuatan membangun rumah Tuhan, yaitu dirinya sendiri sebagai anggota tubuh Kristus, jemaat Tuhan, supaya makin dibangun dan mereka semakin giat, dan mereka juga mau terlibat dalam pelayanan apapun yang terlibat di sini semuanya. Sehingga juga dengan satu hati, satu pikiran, satu tujuan, bersama-sama melayani, dan rumah Tuhan ini pun akhirnya bisa diperluas dan berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Amin. Saya serahkan. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Jimmy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita mempunyai semangat kembali untuk membangun rumah Tuhan, baik melalui rohani dan juga fisik. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh hambanya. Tuhan Yesus berkati. Dan pada saat pagi hari ini juga kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh Bapak Sunjaya. Saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita arahkan sejenak genap perhatian kita untuk kita bersama-sama mendengar dan menyimak bacaan warta jemaat Gereja Sidang Kristus Curug minggu keempat tanggal 24 Agustus tahun 2024. Namun sebelumnya kami atas nama Gembala Sidang, Gembala 2, para diakan beserta seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus Curug khusus yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, mengucap banyak terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Jimmy Kawilarang yang sudah begitu luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Puji Tuhan, saya akan lalu dengan warta yang pertama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus, silakan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di atas meja mimbar. Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Pada selanjutnya petugas pelayanan minggu depan ibadah umum pagi tanggal 1 September 2024 adalah pemimpin pujian Bapak Beni Saputra, singer Ibu Sumiati dan Ibu Teresia Entin, persembahan Ibu Sana, Ibu Penny dan Ibu Nana Rianti, penyambutan Bapak Wandi dan istri, Bapak Hendra dan istri, membaca warta Bapak Anggiat Manulang, multimedia Saudari April, pemusik Bapak Dev, Bapak Sugi, Bapak Adi dan Bapak Alek. Pada selanjutnya jadwal ibadah pertengahan minggu, hari Rabu ada persekutuan doa Rabu di gereja pada jam 6 sore. Hari Kamis ada ibadah Kamis Gembira di gereja pada jam 3:30 sore. Hari Kamis ada ibadah komisi pria di gereja pada jam 7 malam. Hari Jumat ada ibadah komisi wanita di gereja pada jam 12 siang. Hari Sabtu ada persekutuan doa pagi di gereja pada jam 4:30 pagi. Pada selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 ada ibadah rumah tangga di keluarga Bapak David dan Ibu Stefani bertempat di Depok pada jam 3 sore. Diharapkan jemaat dapat kumpul di gereja pada jam 1 siang untuk sama-sama berangkat. Untuk perhatiannya terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan laporan keuangan minggu ketiga bulan Agustus 2024. Ibadah umum pertama penghadir 155 orang. Persembahan pertama terkumpul Rp1.136.000. Persembahan kedua terkumpul Rp1.090.000. Persembahan penginjilan terkumpul Rp1.725.000. Ibadah umum 2 penghadir 58 orang. Persembahan pertama terkumpul Rp317.200. Persembahan kedua terkumpul Rp260.000. Persembahan penginjilan terkumpul Rp325.000. Ibadah komisi sekolah minggu penghadir 82 orang. Persembahan terkumpul Rp325.000.
Ibadah Kamis Gembira, penghadir 26 orang, persembahan terkumpul Rp111.000. Ibadah Komisi Kaum Pria, penghadir 26 orang, persembahan terkumpul Rp229.000. Ibadah Komisi Kaum Wanita, penghadir 33 orang, persembahan terkumpul Rp308.000. Laporan perpuluhan dan ucapan syukur yang masuk dari NN Rp100.000. Ucapan syukur dari keluarga almarhum Bapak Decenti Rp500.000. Perpuluhan dari Bapak Bu Robi Rp300.000. Sudah watak tambahan sesuai dengan keputusan dan hasil rapat diaken. Tahun ini sudah terbentuk panitia Natal, dipilih ketua dan wakil ketua terlebih dahulu. Untuk tahun ini terpilih ketua panitia Natal 2024 yaitu Bapak Sugianto. Dan wakilnya Ibu Yesi. Luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi minggu pertama di bulan September akan dibagikan formulir janji iman Natal. Mari kita dukung Natal kita di tahun ini secara bersama-sama. Puji Tuhan. Saya akan lanjutkan dengan laporan gebrakan iman menuju jubileum tanggal 25 Agustus 2024. Namun sebelumnya sahabat-sahabat semua tetap semangat. Salam gebrakan iman. Haleluya, luar biasa. Semangatnya terus membara. Yang masuk dari Ibu Pasar Ibu Rp100.000, dari Bapak Adios Oscar Puro Rp100.000, dari Ibu Sulastri Puro Rp100.000, dari Ibu Esther Rp150.000, dari Ibu Lani Temoy Rp200.000, dari Ibu Sintawayan Rp200.000. Yang berjanji Natal sebanyak 72 orang. Total persembahan yang ada sampai saat ini Rp5.250.000. Puji Tuhan, demikian waktu jemaat sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Sunjaya yang sudah membacakan warta sepekan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat siang hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita, namun kita akan berikan persembahan kita yang kedua melalui persembahan kita diiringi pujian Kerja Buat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan, kita mau bergandeng tangan karena bekerja di hadapan Tuhan begitu luar biasa.